Hai, ketemu lagi dengan saya Madelina Mutia di Pink Story lembar ke-21. Topik ini jarang dibahas, dukungan di tempat kerja. Kenapa penting banget buat pasien kanker? Teman-teman jangan lupa saksikan di Spotify dan YouTube Love Pink Indonesia. Buat pasien kanker payudara, dukungan dari keluarga, sahabat, komunitas itu penting banget ya. Gimana kalau kemudian perempuan yang sedang berjuang ini juga adalah pekerja? Di tengah tanggung jawab yang tetap ada, target, ritme kerja yang gak pernah berhenti, seberapa penting sih dukungan dari tim dan rekan di tempat kerja? Hari ini kita akan ngobrol bareng, saya sudah ditemani oleh Mbak Novi Samodro, General Manager dari The Gaya Hotel Bandung, dan 4 orang yang disebutnya dengan penuh sayang sebagai The Boys. Siapa sih The Boys ini? Ayo kita kenalan sama mereka. Hai. Seru banget kan, seru banget. Mbak Novi, thank you. The Boys, thank you sudah datang khusus dari Bandung pagi-pagi hari ini. Oke, Mbak Novi adalah survivor kanker payudara juga. Jadi sebelum nanti Mbak Novi cerita, kenalan dulu boleh satu-satu. The Boys, mau dari siapa dulu? Silahkan, mungkin ini. Dari saya dulu, saya Alven Putranto. Yes. Kebetulan saya di The Gaya Hotel Bandung sebagai Executive Assistant Operation, Executive Assistant Manager Operation. Yes. Langsung bertanggung jawab namanya ke Ibu Novi langsung. Oke. Yeah. Wow, selamat datang Pak Alven. Lalu ada Ya, halo, selamat pagi Mbak Muti. Pagi. Saya Hendrik Kusendra. Yes. Saya eksekutif chef The Gaya Hotel Bandung. Wow, halo Chef. Halo, Thank you ya thank Chef you. udah datang. Yes. Halo Mbak Muti, selamat siang. Saya dengan Asep Munandar atau bisa dibilang Kang Amu. Kang Amu. Saya sekarang tuh posisinya di Direktur Keuangan The Gaya Hotel Bandung. Oke. Demikian Mbak Muti. Welcome Pak Amu. Dan saya Roni, Yes. saya Director of HR di The Gaya Hotel Bandung. Thank you. Thank you for having us. Yes, thank you sudah datang. Senang banget ya Mbak Novi. Ini bersama dengan The Boys-nya yang waktu kita undang nggak bisa harus berempat, nggak boleh salah satu, salah dua. Paket. Nanti cemburu. Ya paket. Nanti saya susah. Iya. Susah ya. Jadi tadi udah kenalan sama mereka secara profesional ya. Iya. Tapi sebetulnya keseharian kami itu memang saling melengkapi. Jadi kalau kita kemana-mana traveling, karena kan saya sekarang benar-benar kayak princess ya, mereka selalu mendampingi. Jadi kalau Aven itu memang expertise di foto. Jadi beliau adalah our photographer. Oh. Iya. Kalau chef ya tentunya tetap ya nggak Iya. akan berubah. Jadi pokoknya bagian makanan. Jadi Oke. dia ngecek nih menu. Oh ibu boleh makan, ini nggak boleh, ini boleh. Enaknya. Iya betul. Kalau Pak Roni Yes. senengnya drive. Jadi he's our driver. Jadi Oh, kemana-mana oke. pasti yes Pak Roni. Gitu. Nah kalau Pak Amu my personal butler. Selalu cepet-cepet dia. Ibu tasnya, ibu nggak boleh angkat-angkat gitu. Luar biasa ya. Luar biasa ya, ampun. my boys ini. Ya. Oke, Mbak Novi mungkin kita awali dulu dari cerita journey-nya Mbak Novi sebagai survivor, boleh ya? Boleh, cerita boleh, dulu boleh. secara Ya. singkat gimana Mbak? Oke. Saya terdeteksi kanker payudara itu di Juni 2022. Oke. Seperti biasa terdeteksi langsung takut dong ya kan. Jadi dokternya bilang ibu segera aja karena USG dokternya langsung curiga gitu ini something. Jadi langsung diminta untuk mamo lalala apa segala macam. Tapi at that time itu di Juni my best friend itu ulang tahun ke-50 dan kita udah planning kita mau ke Bali berdua gitu ya. Jadi jadi saya pergi aja dulu ke Bali, tetap jalan pulang. Tapi sebelum berangkat ke Bali, saya lakukan mamo dan lain-lain. Hasilnya saya pokoknya seneng-seneng aja. Yes. Kembali bawa hasil, kembali ke dokter, ya dokternya udah langsung bilang, iya ibu ini saya bisa bilang ini sudah kanker dan ganas. Jadi sebaiknya langsung dioperasi ya nanti kita lihat. Kalau memang masih bisa diselamatkan, kita hanya lumpektomi ya. Iya, Tapi otherwise kita akan lakukan mastek. Iya. Ya udah,
Saya dengar kayak begitu, saya coba tenang, saya cari second opinion ke dokter lain, saya pindah rumah sakit, dan di situ dokternya malah lebih yang, ya udah Bu, ini mah nggak usah saya periksa-periksa, karena memang kebetulan sudah ada lesung pipit. Gitu. Oke, di Iya, kondisi payudaranya tuh udah bentuknya lesung betul, pipit ada ya. lesung pipit walaupun cuma kecil gitu Iya, ya, tapi jadi dokter juga kelihatan. Jadi dokter udah bilang, dan suami saya waktu itu bilang, ya udah Dok, besok aja operasi. Ya nggak bisa main besok aja gitu kan, lusa paling cepet. Jadi langsung gitu prosesnya cek, dan memang ya harus diangkat kan. Jadi dokternya bilang, Ibu nanti saya akan izin sama Bapak kalau ternyata, karena akan ada patologi di dalam ruang operasi ya. Jadi kalau memang hasilnya harus mastek, ya kita akan lakukan mastek. Nanti Ibu begitu itu Ibu pegang aja. Dokter dengan santainya, Ibu pegang aja dada Ibu gitu ya. Saya bilang ampun deh, cuma ya sudahlah. Cuma saya masih ingat sekali pada saat itu, pada saat saya buka mata, saya memang pegang gitu ya. Terus saya cuma bilang begini, terima kasih Tuhan. You took my breath away but you still give me breath gitu. Jadi saya masih bisa napas. Jadi saya bilang ya sudah, memang itu yang terbaik kan. Jadi itu bisa dibilang di awalnya seperti itu perjalanannya. Untuk selanjutnya memang waktu itu saya pengobatan treatmentnya nggak dilakukan di Jakarta. Operasi dan lain semua di Jakarta. Tapi waktu itu saya second opinion, pingin tahu kalau di Jakarta dokternya bilang nextnya setelah mastek yang dilakukan ABC. Jadi saya pergi ke ini untuk sebenarnya hanya untuk mau tahu aja. Tapi ternyata kok saya kayak jatuh cinta sama dokternya gitu kan. Dokternya kayaknya udahlah, saya pikir anyway nyaman ya. Iya, dan memang saya juga ya tidak tercover asuransi kan, pinter banget ya gitu ya. Jadi ya udahlah, di sana sini sama-sama bayar, tapi kok saya ngerasanya kayak nyaman aja dengan dokter. Jadi kita memutuskan ya udahlah kita lakukannya di sana di Pineng. Iya betul. Nah jadi udah selesai semua, kemo 8 kali, radiasi 30 kali. Jadi saya harus stay di Pineng 2 bulan, meninggalkan pekerjaan waktu itu. Setelah itu 2 tahun, tepatnya sekitar 20 bulan ya. Saya dikasih benar-benar bersih, sehat, sampai akhirnya tahun lalu di 2024 saya dapat hadiah Natal dari Tuhan, dikasih lagi tiba-tiba ada benjolan di leher gitu kan. Terus dioperasi semuanya, dan ternyata memang hasilnya itu another cancer baru. Jadi iya, cancer baru gitu. Jadi kayak primary lagi dia. Dengan tipe yang berbeda. Yang pertama itu saya hormonal, yang kedua ini TNBC. Gitu. Jadi ya sudahlah. Jadi dijalanin lagi. Itu 2024. 2024 akhir saya di Pineng, kembali ke Pineng, dan waktu itu malah sudah sampai ke jantung. Jadi kansernya sudah, jadi ternyata saya juga nggak tahu ya ada kanker jantung gitu, dalam arti kita tuh semua manusia jantungnya tuh memang ada diseliputi dengan air lah ya, dengan cairan untuk menjaga, tapi itu harusnya tuh hanya setengah senti sampai 8 mili lah. Nah saya punya itu ternyata jantungnya sudah diseliputi air hampir 2 senti lebih gitu. Jadi sama dokter langsung, wah ini nggak bisa, ini kamu harus. Jadi yang tadinya memang mau ke dokter bedah untuk ambil yang di another breast gitu ya, malahan jadi ke dokter jantung. Dokter jantung juga langsung tindakan sedot cairannya. Dia bilang, dia kasih lihat cairannya tuh warnanya kuning. Dia bilang saya udah ambil hampir 800 cc ya, tapi harus tetap di 1 malam saya nggak boleh pulang, harus ada di HCU. Itu terus cairannya masih netes-netes, itu another 300 cc sampai pagi. Tapi dia kasih lihat ini cairannya warnanya kuning. Kalau cairan kuning ini berdasarkan my experience, dia bilang nggak berbahaya lah. Dia bilang nggak berbahaya. Ya? Dia bilang kalau cancer atau apa biasanya kalau nggak ada darahnya udah hitam. Ya sudah, saya bilang apapun juga. Tunggu 2 hari hasilnya. 2 hari dokternya bilang, sorry but it turns positive cancer. So now you go back to your oncologist, nggak usah balik ke dokter bedah. Karena ini lebih urgent untuk ditangani.
Jadi saya kembali lagi ke dokter onkologi saya, nggak jadi bedah apa segala macem, langsung itu kita dia panik juga gitu, maksudnya kaget juga kok kayak begini, dan udah sampai jantung. Waktu itu pengobatannya dia mau kasih saya imunoterapi. Dia bilang ini harus dengan imunoterapi dengan harga yang luar biasa itu kan ya. Cuma saya pikir ya sudahlah gitu. Kita jalanin 1 kali, ternyata emang efeknya ke badan saya tuh bener-bener nggak enak. Saya udah bener-bener rasa aduh udahlah udah nggak perlu lagi dengan biayanya yang juga besar banget. Dan dokternya kalau yang waktu pertama kita kemo enak gitu, dokter udah bilang oke, 8 kali kemo dan 30 radiasi udah. Yang ini saya tanya, ini saya harus berapa kali? We try 6. Maksudnya try 6, iya kita coba dulu lihat, nanti setelah itu kita CT scan kalau memang itu harus lanjut. Waduh, dengan saya langsung berhitung ya, dengan 1 kali imuno sekian tus gitu bunyinya kan udah tus juta. Terus ini waduh ini berat banget gitu. Cuma waktu pertama kali beliau bilang harus diri, saya main iya aja dulu, tapi udahnya ya itu badan yang nggak enak ini. Saya aduh ditambah juga mungkin kepikiran juga ya biayanya lah ini itu. Terus saya bilang udah deh, saya nggak mau lanjut gitu, tadinya udahlah. Tapi terus ya dengan berbagai dorongan ya, ada suami, anak, keluarga semuanya nggak ada yang memutuskan untuk stop. Udahlah, kecuali my mom, mungkin ibu-ibu ya. Jadi ya udah, kamu yang jalanin, baiknya untuk kamu apa, mama support. Udah. Tapi suami, anak, adik semuanya nggak ada yang support, harus lanjut gitu kan. Akhirnya saya balik ke dokter, saya bilang, dok saya nggak mau lanjut. Kenapa? 1, biaya. Saya bilang biayanya besar banget. Kedua, ini kok di badan saya nggak enak sekali, nggak sama seperti yang lalu. Oke, kalau emang itu reasonnya, ya udah kita ganti aja obatnya. Sudah nggak perlu imuno, saya kasih obat kemo yang memang lebih affordable. Dia juga bilang dokternya nggak selalu yang mahal itu berhasil, ataupun tidak selalu yang murah itu tidak berhasil. Jadi ya udah, tapi I know you are a fighter. Dia bilang udah prove me that I'm right inilah, dia bilang lihat saya gitu kan. Ya udah, saya akhirnya ya udahlah lanjut. Dan memang pada saat diganti obat kemo segala macam memang lebih nyaman gitu. Cuma ya maksudnya saya bilang ya udah, memang Tuhan luar biasa ya. Kok ya bisa-bisanya gitu dikasih imuno. Dan kita kan kalau imuno itu ada di lab juga, dicek lab. Dan begitu saya kemo yang ketiga balik lagi hasil imuno labnya itu baru keluar. Dan memang di situ menyatakan memang saya nggak cocok dengan imuno itu. Jadi selama Mbak Novi menjalani treatment yang kedua kali ini pun juga nggak bekerja waktu itu. Jadi bolak-balik. Jadi saya tuh iya. Makanya kalau bicara kerja ya memang luar biasa sih. Saya dapat support yang amat sangat luar biasa. Nah ini nih bicara support yang luar biasa. Pada saat Mbak Novi awal tahu nih, apakah langsung cerita? Kalau keluarga kan praktis ya. Nah tapi ini kita lagi bersama dengan The Boys. Pada saat itu Mbak Novi langsung cerita ke The Boys atau gimana? Kapan, inget nggak? Kalau mundur ke momen-momen itu, kapan Mbak Novi cerita? Gimana? Apakah satu-satu atau gimana kejadiannya? Boleh cerita momennya nggak? Mungkin Pak Roni inget ya, karena beliau HR. Karena beliau HR, jadi memang orang pertama yang saya cari itu HR. Sebenarnya lebih mau gini, Pak, asuransi coveragenya gimana gitu kan. Jadi mungkin Pak Roni inget kali, Pak gimana tuh saya pertama kali datang. Gimana Pak Roni? Masih inget dong pasti ya? Waktu itu around sampai mid July gitu ya 2022 ya. Jadi dari yang pertama kan? Yang pertama yang pertama banget. Yang saya ingat waktu itu ibu manggil saya berdua sama Pak Amu nih, because we are kind of working together dari sejak kan yang satu keuangan, bukannya hotel. Ibu manggil tapi jamnya jam nggak biasa gitu manggilnya, jadi kita yang nyamperin aja di office, kemudian ibu cerita what happened to her and then apa yang harus dilakukan, karena itu sangat cepat itunya. prosesnya dan tindakan yang harus dilakukan. Ya awal mula kami berdua cuma melongo doang sih ya, Pak. Kita shock juga dulu. Kita bengong dulu Bu Muti. Jadi setelah Bu Novi menyampaikan apa yang terjadi pada beliau,
ya kita juga agak shock sih sebetulnya. Pasti. Ya mungkin kalau bicara kehidupan, ya ini semua sudah disesuaikan bahwa beliau yang memang ditunjuk untuk mengatasi ini gitu. Ya kami bilang ya kita jalanin aja Bu, jalanin aja. Saya yakin ini memang kehendak yang di atas gitu. Dan saya yakin juga Ibu juga akan bisa lah menghadapi. Oke. Kalau mungkin dari apa namanya teman-teman bisa cerita dukungan di kantor itu atau dukungan yang diberikan apa sih yang terasa bermakna gitu, apa dari selama ini nih perjalanan mendukung, kira-kira ada nggak apa yang terasa bermakna? Siapa yang mau cerita? Ayo. Silakan. Siap deh. siap Makna. Oke, kalau untuk yang Ibu terdiagnosa yang pertama, kebetulan saya belum join ya. Saya join di Agustus, saya interview di Juli Oh, oke. 2023. Ya. Tapi saya mengalami yang kedua. Ya. Oh. Jadi Dan dapat handover juga kan Iya. dari yang pertama. Jadi ya yang pertama saya join, Ibu udah terdiagnosa, udah selesai berobat sih. Iya. Masa penyembuhan. Jadi saat itu ya agak panjang ya. Jadi saat itu saya sebagai chef tuh saya mikir kayak apa yang bisa saya lakuin, tapi yang saya tuh expert di bidang itu gitu untuk supportnya kan. Jadi ya akhirnya saya pikir ya saya hanya bisa di makanan dan minuman karena saya expertnya di situ gitu. Akhirnya ya kita cobalah karena awal itu Ibu kan selalu belanja sendiri ya. Jadi segala sesuatu tuh Ibu belanja sendiri, bawa kadang-kadang sama ada asistennya Ibu, bawa kadang suaminya Ibu, kita panggil ayah. Jadi bawa ke hotel, saya lihat kok repot sekali. Tapi sampai sekarang masih belanja sendiri sih. Tapi kan bingung kan, hari ini tuh makannya apa, besok apa, jadi sulit gitu. Akhirnya kita coba untuk R&D kan, saya dan tim kitchen lah ya kita. Wow, khusus Aran. Iya, kita R&D-in buat Ibu, Bu nanti hari ini Riset, menunya ini. Tapi berjalannya waktu, jadi kita R&D itu gini, jadi supaya si Bu ini kan bebannya banyak ya, masih kerja, apa segala macam kerja, terus mikirin penyakit itu kadang-kadang curhat juga kan. Kita juga kadang-kadang ya gimana ya, supportnya kan nggak bisa lebih dari itu yang kita bisa lakuin. Akhirnya saya tunjuk beberapa tim lah, karena sebenarnya bagus juga untuk tim saya, jadi mereka jadinya lebih care, lebih detail. Walaupun kayak nutrisi, hasap dan lain-lain itu kan basicnya kitchen dapat tuh, basic banget kita dapat. Tapi kan kadang-kadang itu untuk tamu yang banyak kan, jumlah orang yang besar, jadi akhirnya ini dapat kayak specialty satu gitu, dan harus lebih take care lagi. Akhirnya mulailah kita create seminggu menunya Ibu besok apa. Tapi semakin kesini semakin banyak gitu. Jadi mungkin udah bisa jadi satu buku resep ya kalau untuk. Oh, boleh di-share dong, Chef. Boleh di-share dong. Bener, bisa Jadi bikin, menu yang betul. Menu yang sehat ya. Iya. Ya healthy. Jadi sekarang tuh udah sampai ke dessert tuh. Iya. Dessert pun dessert sehat. Iya, Nah, dessert penting. sehat. Betul. Untuk Oke, Ibu. iya, Jadi bener. Ya itulah yang kita ini ya sama tim, banyak kemajuan yang kita lakuin sebenarnya awalnya untuk Ibu, tapi ya panjang, nanti akhirnya ada beberapa specialty guest yang datang pun akhirnya mereka kita tuh Bisa. udah kayak nggak Udah kaget lagi lah, terbiasa. udah biasa. Oh, oke. Jadi ada maksudnya ada special guest yang mungkin Ya. apa namanya dengan journey yang sama. Journey yang sama, Sudah betul. siap ya, menu dari The Gaya udah Betul, siap untuk memberikan betul, yang betul. Jadi- apa bisa dikonsumsi dengan Betul. dengan nyaman gitu Betul. ya. Mbak Novi, kita tuh sebagai waktu kita menjalani treatment badan kan beda banget rasanya, benar betul, nggak? betul. Badan beda banget, terus juga untuk konsentrasi juga pasti terpengaruh. Sementara you are the leader, gitu ya. Apa hal yang Mbak Novi rasakan banget dari waktu bekerja itu? Mungkin ada hal kecil tapi ternyata dari teman-teman nih dari The Boys yang dampaknya gede banget buat Mbak Novi waktu di kerjaan. Yang pasti memang satu, mereka tidak pernah membuat saya itu minder atau apa, dalam artian mereka tidak pernah membedakan atau mengistimewakan. Justru dengan mereka treat saya ya udah kayak seperti nggak ada apa-apa, itu buat saya malah saya jauh lebih nyaman. Itu ya. Terus ya sebisa mungkin ya mereka juga tidak dalam tanda petik menyulut emosi gitu kan. Kadang-kadang kita ya morning briefing pagi-pagi udah gitu kan ya. Jadi ya itu mereka tuh bener-bener behave gitu loh. Apalagi kalau saya baru kembali abis
treatment ya dari Pineng datang gitu kan, saya pasti kalau ke Pineng itu kayak 5 hari away dari kantor udah pasti lah, jadi seminggu lah gitu kan. Jadi nanti seminggu datang tuh mereka ya bener-bener yang membuat saya tuh bahagia aja, ketawa-tawa gitu. Jadi udah nggak inilah, terus kalau saya tahu lah di antara mereka suka ngumpet-ngumpetin gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang memang udah deh nggak usah kasih tahu ibu gitu, maksudnya itu saya tahu sebenarnya gitu, cuma ya saya juga appreciate apa yang memang mereka lakukan gitu. Jadi itu yang memang membuat saya malahan lebih semangat, apalagi yang kalau ini kan stand up comedy yang Kang Amu. iya Kang Amu gitu kan, dia yang selalu inilah. Tapi iya jadi Aven udah aman Bu, semua udah aman. Pokoknya ini juga pokoknya dia udah aman kok Bu. Ven itu kemarin kok ada glitch tamu gini-gini, aman Bu. Ya, pokoknya aman aja. Oh ya udahlah gitu. Jadi emang luar biasa lah. Gitu ini ya, luar biasa banget. Oke, sebenarnya apa sih behind the scene ini sampai semua jadi aman terkendali? Pengen tahu kalau ada behind the scene-nya apa sih percakapan? Kalau dibilang behind the scene percakapan ya, tadi berhubungan dengan dukungan sebenarnya ke Iya, ibu bener, ya. bener. Satu, kita punya dukungan emosional sebenarnya. Oh, Emosional antara kita berlima ini dengan ibu, maksud saya juga berempat dengan ibu, jadi berlima. Emosional itu saling bisa memahami sebenarnya. Itu sebenarnya kalau di gaya culture-nya kita itu dalam bekerja kita harus bisa saling memahami satu sama lain. Ya, yang selalu ibu dengungkan tuh kasih dan kekeluargaan. Yes, Maka dari itu kita menganggap ibu ini sebagai ibunda kita sebenarnya. Ya, jadi dukungan emosional. Kalau dukungan profesional, saya sendiri dan yang teman-teman yang lain di sini, kita kebetulan saya operational gitu ya. Pastinya harus fokus kepada operational, make sure semua jalan lancar. Ibu lebih ke strategi gitu ya. Jadi make sure juga kita nggak mengganggu yang namanya banyak pikiran ibu. Makanya tadi bilang Bu aman nggak? Emang sebenarnya harusnya aman sebenarnya gitu kan ya. Tapi namanya juga pimpinan kadang-kadang kan selalu mengecek gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita berusaha untuk bisa men-taking care apa yang harus menjadi tugas dan kerja kita gitu ya. Lalu kalau dukungan pribadi biasanya ibu nih bandel nih biasanya ya. Ibu ini kalau kita bilang ya banget sebenarnya ya, kelihatan. di balik itu gitu kan ya, kadang-kadang kita sendiri yang kalah gitu kan ya, makanya kadang-kadang kita selalu ingetin Bu, meskipun lagi terapi juga baterai tetap full charge. Iya full charge gitu kan ya, kita justru yang ngeri justru, makanya mendingan Bu udah jam segini kita pulang aja gitu kan ya, selalu kita ingetin seperti itu sih behind the scene kita kekeluargaan satu sama lain. Oke. Mbak Novi, ada nggak hal-hal yang Mbak Novi rasakan nih selama dari journey awal didiagnosis sampai sekarang gitu ya, yang terasa berat dalam menjalani tapi bukan fisik, lebih ke batin, lebih ke mental gitu, ada nggak? Tentunya ada lah ya, pasti ada, nggak mungkin enggak. Saya tuh waktu terdeteksi yang pertama bener-bener tertutup, jadi maksudnya hanya lingkungan kerja lah ya, lingkungan kerja ya mau nggak mau mereka harus tahu. My boss juga tentunya ya, ya mereka juga tahu, mereka juga kasih support yang luar biasa. Bahkan kalau bicara support dari bos saya juga, Pak Roni sampai didudukin, terutama pada saat saya harus away 2 bulan radiasi di Pineng gitu ya. Pak Roni yang didudukin, ini gimana ibu, yang mana yang libur, yang mana yang memang hitungnya kerja, yang mana ini, beliau luar biasa sekali. Saya sampai waduh, padahal saya udah gini, udahlah unpaid leave juga nggak apa-apa, yang penting saya, tapi mereka tuh bener-bener memikirkan karena mereka juga tahu lah ya, maksudnya secara biaya ini dan itu. Jadi sebisa mungkin ya selama Ibu Novi masih bisa diganggu, apalagi radiasi itu kan cuma kayak 5 menit sebetulnya gitu, tapi karena memang jauh aja jadi saya harus away. Harus stay. Ya itu dari mereka support itunya, tapi secara ininya sebenarnya tuh saya bener-bener menutup diri gitu. Saya tidak mau ada orang lain tahu. Sampai pernah ada temen juga tiba-tiba nge-WA gitu kan, Nov, aduh sorry gue baru tahu gini-gini. Saya sampai tahu dari mana gitu kan ya. Ternyata dia lagi makan di Gaya, dia ke Gaya, terus tim di Gaya mungkin maksudnya mereka juga nggak punya maksud apa, cuma kasih tahu gitu ya. Oh ibu lagi treatment, lalala, iya benar gitu kan. Waduh, the next day-nya itu begitu saya tahu, saya langsung tetap Pak Roni dong sebagai HR kan bertanggung jawab. Pak Roni, ini kenapa Pak sampai ada tamu orang lain tahu lalala. Udah pokoknya saya upset gitu karena saya benar-benar nggak mau orang lain tahu. Sampai pada saat saya yang kedua itu pun juga sebenarnya sama, saya masih bener nggak mau lah. Tapi saya ingat saya
ya itu di saat saya benar-benar putus asa, saya nggak mau ngelanjutin karena efek dari imuno itu, saya ketemu dengan baby dari Love Pink ini kan, Bianca, iya ketemu dia yang kasih encouragement segala macam, dia yang mengenalkan saya ke Love Pink, sampai saya benar-benar gini, dan dia yang benar-benar udah. Ngana bisa jadi berkat buat orang lalala ini itu, saya gini, aduh apa sih orang sakit kok gitu ya, tapi Karena mungkin dia udah ngerasain. betul sudah melewati itu gitu, jadi sampai akhirnya saya datang tuh pernah kan ke pertemuan, ya waktu iya itu ya. ke pertemuan Love Pink, terus ketemu banyak nih, wah ternyata iya juga ya, dan semua tuh bener-bener yang sangat welcome gitu, saya tuh ngerasa bener-bener wah iya ya, kenapa juga mesti ya, anyway orang juga tahu, the more teman-teman tahu juga mereka pasti akan ngedoain. Semakin banyak orang yang ngedoain gitu kan, dan bener juga gitu. Ya mungkin bisa jadi berkat, dan sekarang baru bener-bener apa ya, saya bisa merasakan gitu bahwa memang saya bisa jadi berkat bagi orang banyak. Kayak tadi chef cerita, bahkan untuk tim sendiri aja mereka sekarang udah bisa bikin buku kan gitu. Coba kalau saya nggak sakit, mungkin mereka nggak akan pernah bisa bikin buku tentang makanan sehat. Pak Roni juga mungkin dari sisi HR juga nggak tahu sebetulnya gimana sih kalau punya karyawan yang memang benar-benar bisa dibilang perlu treatment berkepanjangan. Ya Pak Amu, Aven dari ininya juga, ya semuanya lah kita di sini akhirnya semua juga, ya teman-teman yang lain pun, tim yang lain juga mereka ya karena akhirnya saya udah sangat terbuka, ya mereka juga sempat kaget sebenarnya tim yang ini ya, kalau dari manajemen ini sih The Boys sih oke lah, tapi yang tim yang lain-lain yang tadinya Ibu sampai saya bener-bener berani ke kantor udah nggak pakai apa-apa masih botak. Itu tuh luar biasa banget gitu. Mereka sampai yang, jadi ada acara waktu itu kita town hall ya. Town hall ya saya kasih dan kebetulan momentumnya pas banget ya, kita lagi kemarin tuh sempet hotel tuh agak bener-bener suffering karena tiba-tiba kan nggak boleh bikin event lah, inilah pokoknya segala macam tight money policy dari government lah gitu kan. Jadi kita bener-bener yang lagi drop banget, terus saya kumpulin tim semuanya, jangan putus asa, kita maju bersama apa segala macam. Dan saya waktu acara di panggung itu saya tuh masih pakai scarf gitu kan, terus saya bilang udah be bold and brave, kita bisa. Dan saya buka itu semua Di momen itu. di momen itu semua saya keringet merinding. Saya sendiri juga kayak gini, ini nggak tahu ya siapa yang ini Menggerakkan menggerakkan, nggak ada skenarionya akan melakukan itu gitu. Tiba-tiba saya lakukan itu aja, dan yang ada tim saya tuh sebagian besar deh ya nangis semua ngeliat saya, maksudnya wah ibu gue aja berani gitu kan untuk kayak begitu, masa kita ya semua yang sehat tidak mau bekerja dengan baik. Jadi sebenarnya setelah saya pikir-pikir, iya sih Tuhan pakai saya di tempat ini, saya dikasih ya ujian seperti ini, tapi itu semua benar-benar untuk membantu. Makanya sekarang timnya tuh semakin solid semuanya, dan the way tim untuk treat orang lain itu juga secara tidak langsung berubah jadi gitu loh, berbeda, tanpa jadi saya bilang aduh ya udahlah, memang harus seperti ini gitu ini loh. Ini tuh kan menarik banget tadi ceritanya, ini surprise, aku juga belum tahu ya cerita ini, bahwa itu kan luar biasa. Jadi di momen yang justru yang tadinya seorang Mbak Novi menutup diri, tahu-tahu di tengah-tengah audiens yang begitu besar malah melakukan movement gerakan yang luar biasa gitu ya Mbak. Ini kerasa gak sih bahwa ini, saya melihatnya bahwa ini kita bisa melakukan seperti itu karena kita nyaman, kita juga menjadi confident karena kita ada di luar lingkungan kerja yang memang suportif. Betul, benar betul. Ya, dan ternyata bertimbal balik buat teman-teman di lingkungan kerja juga treatmentnya juga berbeda ya jadinya. Maksudnya berbedanya boleh cerita nggak atau gimana tuh? Iya, maksudnya mereka justru malah kalau saya ngelihatnya ya, kalau treatment ke saya tuh mereka ya itu tadi, tidak, memang dari awal mereka tidak pernah membedakan saya atau mengistimewakan ya. Tapi justru yang saya lihat mereka bisa melihat semangat saya gitu. Jadi dengan semangat saya yang seperti gini aja mereka juga jadi malu dong. Masa ya ampun ibu aja gitu kan ya. Jadi benar. Tapi ya di luar bahwa tadi ibu begitu energizer gitu ya, terus teman-teman juga suportif banget. Tapi biar bagaimanapun kita pasti melihat ini adalah sosok yang lagi berbeda kondisinya, benar kan? Yang lagi menjalani treatment. Ketemu nggak sama momen yang kadang-kadang malah jadi awkward,
antara canggung mau jadi nggak bisa normal seperti biasa, ada nggak momen-momen seperti itu? Terus gimana menyikapinya? Mungkin nggak hanya dari The Boys, tapi mungkin ada dari rekan yang lain gitu. Kalau ada pengalaman cerita itu, Kalau dari saya mungkin waktu itu Bu ya, kita nih baru ada Pilates nih. ya. Di Program Pilates di program baru. Pilates Oke. baru di Gaya Hotel Bandung, ya kan ya. Seorang ibu loh yang lagi treatment gitu kan ya. Apa namanya, mencoba gitu ya. Itu kita punya reformer gitu kan ya. Kita juga sempet Udah selesai terapi atau masih tengah-tengah? masih tengah-tengah. tengah-tengah. Semangat Oke. ya kan. Gitu. Ya kita juga memahami fisik ibu Iya. gitu kan ya. Iya. Akan tetapi kan nggak hanya fisik sebenarnya kita lihat, tapi ibu punya semangat sebenarnya. Ya, semangat untuk bisa sembuh, dan kadang-kadang kita bilang ibu ini yakin ini bisa nih gitu kan ya. Ya kan, tantangannya fisik gitu, tantangan fisik, tapi kan bukan fisik. Kita juga itu ada yang di gym tuh Bu ya, ibu tes gitu. Tes nggak hanya fisik, tentang brain gitu ya. Bagus ibu gitu ya, menang juara gitu ya. Apa tuh game brain gitu loh ya, ada di gym kita. Jadi kita yang Pasti terintimidasi langsung. Iya, pasti tuh. wah, kalau aku lebih kurang gimana nih gitu kan ya, gawat juga nih gitu kan. Gitu sih, momen awkward yang gue juga harus bisa gitu. Iya, Ibu iya. aja kayak gitu, dia bisa gitu loh. Jadi bukannya tidak selamanya kita menyemangati Iya benar. Iya. yang lagi terapi, malah yang terapi jadi penyemangat Betul. baru ya. Balik. Benar. Oke, di titik ini dengan journey ini ada cara pandang yang berbeda nggak dari teman-teman maupun Mbak Novi dalam melihat wordings tim kerja? Boleh mungkin saya simpulkan sih ya dengan waktu kejadian awal aja dari mulai 2022 itu. Kebetulan kan figur ibunya sendiri kan so inspiring ya buat kita semua. Gitu. Di sisi lain saya bisa membalikan itu ke anak-anak bahwa yang sedang sakit saja begitu semangatnya. Apalagi kita yang sehatnya masa kalah dari sisi itu. Udah gitu kebetulan saya dalam hal ini di ICR sangat bersyukur sekali mempunyai teman-teman yang di Eskom ini yang sangat-sangat kooperatif dan juga kami itu udah kayak ngerti satu sama lain. Iya. Jadi saya kerjaan ICR sangat dimudahin oleh mereka-mereka ini. Karena ketika in a way ibu harus ada terapi yang kemudian tidak ada di hotel, saya nggak perlu repot bagi-bagi tugas. Karena udah langsung Pak Alvin bilang, udah gue bagiannya ini. Chef udah jelas pakai bagiannya dia. Dan kami memang mengambil sebagian untuk wewenangnya ibu untuk dibantu oleh kita. Jadi kami tinggal bilang ke ibunya, aman Bu, kerjaan bagi-bagi, don't worry. Iya. Malahan beliaunya yang kadang-kadang sini saya lihat kayak gitu. Tapi kita semua udah ngerti lah otomatis. Iya, Terutama yang ini orang di belakang tapi dia mau ke depan kita ini. Oh. Ya, kalau saya lihatnya ini, Bu Novi itu ya. Saya sampai sering bilang ke ibu tuh plus gitu. Kalau batu baterai kan ada jenisnya ya. Saya masih ketika beliau pulang dari terapi kok lebih detail kalau lihat laporan saya. Malah saya yang dihina-dina gitu. Maksudnya kamu ini harusnya begini. Jadi itu aja. Jadi bahasanya ibu sedang terapi pun malah jadi jauh lebih konsentrasinya lebih baik. Bahkan menginspirasi buat saya. Masa saya harus begini, ditemuin aja terus sama ibu. Iya. Ya itu yang saya lihat dari sisi Bu Novi. Jadi kayak nggak boleh ngeluh Mbak. Nggak boleh ngeluh ya. Nggak boleh malu gitu. Ya, nah kebetulan kan Pak Roni juga di HR sebagai praktisi HR gitu ya, pingin dapet mungkin juga dari pengalaman ini gitu. Kemudian apa yang kalau boleh dibilang institusi atau organisasi, hal kecil deh yang sebenarnya bisa dilakukan kepada misalnya karyawan yang kebetulan dalam hal ini kan Bu Novi gitu ya yang sedang menjalani terapi. Tapi kita nggak tahu kan artinya nanti ke depan lagi atau buat teman-teman yang kemudian mungkin lagi memimpin satu institusi atau organisasi. Apa sih tipsnya gitu ya yang perlu kita lakukan untuk membuat tim kita lebih nyaman kah atau dari pengalaman ini sehingga ternyata membuat malah jadi lebih detail itu kan mungkin bisa jadi karena kita nyaman loh, jadi nggak mengurangi kualitas kita perform ya kalau boleh bilang. Insight yang kami dapatkan tentu saja
hati nurani seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Bu Novi selalu bilang bahwa ya memang perusahaan kami dengan semboyan kasih dan kekeluargaan itu mengedepankan memang hati nurani. Once kita udah punya itu sebagai dasar, kebijakan bisa dibikin nomor 2. Jadi ada sedikit banyak mungkin kita sebutkan keleluasaan agar tim kita itu bisa juga konsentrasi untuk penyembuhannya. Dan we are waiting for them to berjuang untuk itu. Dan ternyata setelah pengobatan itu beliau merasakan bahwa ada energi baru yang terbarukan malahan ya. Jadi malah lebih semangat lagi dalam bekerjanya. Gitu. Apa baru? Hormon baru. Semangatnya tinggi sekali dan itu bukan hanya ke Ibu Novi saja, tapi kebetulan karena kami sudah mengalami ke Ibu dan ketika ada teman atau rekan kerja lain mengalami hal yang serupa, we have the experience and we know what to do. Yes, thank you. Mbak Novi, apakah dari awal kenal teman-teman ini langsung menyebut The Boys atau ada momen tertentu menyebut The Boys? Karena ini menarik banget loh. Dari pertama ketemu tuh udah The Boys, The Boys gitu. Iya. Saya terus terang nggak saling kenal lah. Kami berlima ini tidak saling mengenal ya karena Pak Roni, Pak Amu itu memang juga aslinya dari Bandung. Yang ini saya import dari Hong Kong. Literally, bener-bener dari Hong Kong. Iya. Kalau ini Bali, tapi udah sempat di Bandung juga gitu ya. Jadi ya kita masuk as a team. Kalau Pak Roni dan Pak Amu itu memang bersamaan, bisa dibilang dari awal lah. Yeah. Dari pre-opening. Kalau Aven dan Chef ini memang lebih di belakang lah. Tapi berjalannya waktu ya karena memang kita benar-benar bisa saling mengisi, melengkapi, dan saya juga sering ya itu karena saya harus tinggal juga ya untuk pengobatan. Dan saya tuh ngeliat mereka tuh emang kadang-kadang suka kayak anak-anak banget gitu loh gitu. Jadi emang bener-bener yang ya ampun, ya sampai akhirnya saya bilang udah kayak anak sendiri ya walaupun ini, tapi akhirnya saya bilang oke, boys, ayo behave gitu. Jadi lebih kayak bener-benernya, jadi akhirnya jadi kebiasaan dan ya udah. Dan mereka juga seneng dipanggil boys gitu kan, malahan ya dibanding dipanggil pak gitu kan, lebih suka dipanggil boys. Jadi mereka kayaknya masih kecil banget gitu. Apa sih yang membuat, mungkin ada yang mau cerita apa yang membuat hubungan ini jadi terasa istimewa? Yang saya kan sama Pak Roni udah lama. Oh gitu ya. Kalau saya apa yang membuat hubungan ini terasa istimewa adalah kita punya keselarasan. Kita semua punya keselarasan visi dan misi yang dibawa Ibu sebenarnya. Padahal dari berbeda perusahaan latar belakang, kan, latar belakang, background kita tadinya juga dari berbagai macam tempat gitu kan ya. Tapi Ibu mau kita ini selaras, sejalan. Gitu. Jadi di Gaya ini ada yang namanya juga visi dan misi yang kita mau bawa gitu. Nah, kepemimpinan Ibu itulah yang membuat kita menjadi bisa bersatu. Saya rasa itu yang Ibu bawa kepada kami semuanya. Iya. Oke, ada yang mau menambahkan? Iya sih, saya tuh masuk 2 tahun lalu, saya bukan di jajaran manajemen ya, saya departemen head. Satu tahun ya Bu ya. 1 tahun, jadi saya banyak belajar Ibu. Dari saya awal interview tuh kita biasa lah mau interview siapa sih GM-nya, Novi Samudro. Saya lihat tuh di LinkedIn, oh cakep nih, masih muda. Gitu. Waktu itu foto itu masih sehat kan? Masih sehat. Iya. Jadi, begitu saya ke HR interview kan saya lihat tuh jajaran manajemen tuh. Saya sekarang ada lah di situ dulu. Iya, dulu belum ada fotonya ya. Saya lihat fotonya berlima tuh, 5-6 waktu saya lihat. Oh iya, masih oke. Habis itu saya food testing ya Bu di salah satu restoran monomo. Biasa kalau saya masuknya kita food testing dulu ya. Food testing saya lihat kok beda ya. Saya juga kaget. Ini sama foto di HR kok ini beda jauh sekali gitu. Dari situ saya tuh kayak mikir, tapi saya berpikir kayaknya ini baru kan, Gaya tuh baru 2 tahun gitu. Kalau chef tuh kan kita ngelihat sesuatu tuh harus flashback dulu ke belakang dan ke depan nantinya gitu. Jadi cepet gitu kan. Saya mikir, ini ada sesuatu kayaknya dulu ada, saya tanya ke salah satu tim manajemen itu, Ibu, oh sakit saya gini gitu. Tapi saya lihat saat interview dan food testing tuh gimana ya, pada saat itu saya kan nggak tahu juga kalau Ibu nggak konsum ini, nggak konsum itu gitu. Tapi Ibu dia itu bisa kayak oh yang ini menilai food testing itu kan si Ibu. Terus saya mikir oh, tapi belakangan saya juga tahu ternyata Ibu backgroundnya chef juga, pastry. Makanya saya kok kayaknya ada ketakutan tersendiri kalau ternyata dia kitchen juga basicnya kan. Jadi
Ya itulah yang buat kita, saya tuh kayak punya sosok gitu. Oh ibu jadi leader, saya terus ketemu yang lain. Ini dulu saya panggil, saya hormatnya beda lah sama sekarang ya. Dulu nggak ada bercanda-bercandanya gitu. Saya masih departemen head kan. Tapi begitu saya masuk ke jajaran Eskom itu welcome-nya juga beda loh. Jadi beda banget gitu. Jadi cara supportnya itu beda sekali. Dan saya tahu ya semua sistem kita udah bikin dan lain sebagainya. Tapi kan soul-nya itu tetap di Ibu Novi Samudra kan, kakak saya, ibu saya, GM saya gitu. Yang nge-create situasi kerja di Gaia tuh bisa jadi yang sekarang. Dan itu yang kita mungkin turunkan ke departemen dan ke tim yang lain sih. Agak sulit kalau dijabarkan, tapi sampai senyaman itu. Sampai senyaman itu ya. Iya. Karena saya lagi. boleh. Istimewa bagi ibu ya. Kadang-kadang kalau kita meeting panjang banget kadang-kadang gitu ya. Kita hectic day gitu kan, itu biasa ya. Tapi udah gitu, yuk makan yuk keluar. Padahal ibu nggak makan loh. Tapi dia ngajak kita makan. Yang ke tempat ini yuk, ke tempat itu yuk. Padahal ibu nggak makan. Gitu loh. Dibanding kita gitu. Jadi ingin membuat, ya itu saya bilang, kekeluargaannya bener-bener gitu loh. Seorang ibu gitu ya, yang dia nggak makan gitu. Karena kadang-kadang ada seorang ibu juga yang semuanya serba untuk anaknya. Nah, itu yang ibu berikan pada kami. Jadi ya udah kamu cobain aja tuh makan itu, coba event ini itu. Tapi dia nggak makan gitu. Tapi dia ingin mengajak kita, itu yang luar biasa. Karena kan ada malas lah ya ngajak-ngajak gitu kan. Saya nggak makan. Buat apa tapi juga? different, ibu seperti itu. Itu jadi kita lebih semakin bonding ya. Kuat ya. Oke. Ini kan saya coba mencerna ya, menarik banget karena gini. Dari pengalamannya Mbak Novi, dari yang tadi menutup diri akhirnya membuka diri gitu ya. Terus sebenarnya apapun deh, saya pengen merefleksikan ke teman-teman yang juga lagi kerja nih Mbak Novi. Karena kan kalau Mbak Novi sebagai pimpinan di tempat kerja sekarang, tapi banyak banget perempuan-perempuan pekerja di luar sana. Saya kok melihatnya, tolong koreksi ya. Saya kok melihatnya adalah semua kan sebenarnya datang dari kita sendiri ya Mbak Novi. Artinya once kita accept, once kita bisa menerima, lalu kita confident menjalaninya, dan kita juga nggak melihat bahwa kita menjadi sesuatu yang buruk sekali sih terjadi di tempat kita, orang lain juga jadi ngelihatnya berbeda ya. Orang lain melihat berbeda, kita confident, orang lain juga confident terhadap kita. Itu energi timbal balik ya. Jadi kerasa nggak sih di teman-teman bahwa ya itu yang dilihat, dan akhirnya itu yang juga membuat mau teman-teman mensupport dengan kasih dan sepenuh hati tadi ya. Jadi sebenarnya kuncinya benar nggak di kita sendiri dulu gitu Mbak Betul, Novi? tapi mungkin tadi ya kita dari tadi bolak-balik bicara kasih dan kekeluargaan. Memang dari perusahaan kami, dari owning company-nya ya, itu memang yang di ininya tuh itu kasih dan kekeluargaan. Dan saya bilang, saya sungguh merasakan itu. Jadi nggak cuma lip sync gitu kan, orang ngomong kasih dan kekeluargaan. Tapi ini benar-benar saya rasakan pada saat saya sakit. Jadi itu kan menular. Kebetulan ya memang saya pimpinan lah ya, bisa dibilang di situ kan saya benar-benar role model. Jadi saya dapat dari atasan saya, dari my boss gitu, dengan mereka sebegitunya menyayangi saya, memberikan supportnya. Ya tentunya jadi otomatis ke bawah ya, otomatis gitu. Dan dalam perjalanan saya tuh sebetulnya yang waktu yang pertama itu bersamaan ada salah satu tim kami juga, kebetulan dia di front office ya, itu juga sama, dia malah masih sangat muda, umurnya waktu itu masih 20-an juga, colon cancer, dan dia malahan harus lebih bisa dibilang lebih tough ya, lebih tough gitu, dia operasi, dia 2 minggu nggak boleh makan kan, kalau colon lebih inilah ya. Jadi tapi kita semua bener-bener support ya dia ya, sama seperti gini, ngapain ya kita kayak kasih dia kesulitan lah, orang saya aja dapat kemudahan kok. Jadi itu otomatis gitu loh. Jadi saya bilang, Pak Roni kita bantu gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, ya mulai dari absennya dia sampai ke finansialnya juga kalau memang dia butuh gitu, karena memang di levelnya dia coverage asuransinya nggak full ya kan, karena biaya operasinya tuh mahal sekali, apa ini itu. Bahkan sampai kita pikirkan juga, coba kita rotasi dulu, jangan di posisi yang dia terlalu banyak jalan atau apa. Jadi kita coba rotasi, kita kasih tempat buat dia yang memang lebih banyak duduk, yang kayak gitu-gitu. Itu kita lakukan, dan ya puji Tuhan ya, saya lihat sih sekarang anaknya juga luar biasa. Jadi kita percaya lah dalam satu lingkungan, kalau kita memberikan ya semua yang terbaik, siapapun yang diberikan itu juga akan secara
tidak langsung juga nggak mungkin lah dia akan kerjanya malah tambah nggak bener. Makanya itu saya sedih sekali dengar cerita ya tadi Mbak Muti juga bilang nggak cuma 1-2 sih, saya juga dengar teman-teman saya tuh yang kayak gini, Nov gila itu lo nggak salah, itu bos lo begitu. Ini mereka tuh yang sampai terkagum-kagum. Bahkan kita di Bandung tuh ada namanya Riung Priangan. Riung Priangan itu asosiasi GM. Itu saya tahu persis ada beberapa GM yang ya kebetulan juga sekarang sudah di surga ya. Itu diminta ini juga kayak ya udah deh kamu udah sakit gitu loh ya. Aduh banyak realitanya seperti itu gitu. Jadi saya tuh bener-bener bersyukur gitu. Makanya bolak-balik bilang aduh Tuhan, sungguh saya merasakan kasih Tuhan dengan lingkungan ini orang-orang yang datang ke saya itu semuanya tuh bener-bener ya apapun agama kita lah ya kita bisa merasakan gitu loh. Kasih Tuhan tuh melalui orang-orang di sekeliling. Makanya saya kalau yang aduh, saya juga kenal beberapa teman baru dari Love Pink Bandung gitu yang sampai ketemu terus dia pelukin saya, gimana sih Mbak Novi kok aku nggak bisa kayak gitu di tempat kerja gini-gini. Dan kemarin waktu itu saya udah kita sempat ketemu yang awal lah gitu ya. Kemarin di acara kemarin kita kebetulan abis ada acara loh Love Pink dengan gaya. Makanya kita pakai pink-pink. Nah ini kita semua berpink ria. Waktu itu acara Pink Harmony di The Gaya Hotel Bandung. Betul. Jadi ini adalah kostum kita ya, gathering dari survivor di Love Pink dalam rangka Oktober. Terus sorenya dikasih kesempatan loh dari Love Pink untuk karyawan dan juga kita undang beberapa tamu-tamu kita untuk nih Pink Talk. Mana bajunya beda sebenarnya. Pink Talk luar jadi biasa. Kita seru banget lah itu acaranya ya. Jadi ya seperti itulah gitu. Maksudnya ya bener-bener kenapa sih mesti kayaknya kalau ada sekarang gini ditanya ya bener-bener kita tanya siapa sih orang yang mau sakit? Pasti kan jawabannya nggak ada ya. Ya udah gitu, udah dikasih sama Tuhan ujian sakit, terus masa kita sebagai teman-teman juga mau dalam tanda petik mengucilkan kan kayaknya nggak ini gitu. Jadi ya itu tadi kembali lagi semuanya memang harus ya dari atas lah ya, maksudnya karena saya dapat support dari atas, saya juga akhirnya kita semua bisa gitu. Kembali seperti itu sih. Iya, thank you. Oke, sebenarnya masih pengen banyak denger cerita seru lagi ya Mbak Novi. Tapi pengen sebelum kita tutup dulu, Mbak Novi ini di teman-teman banyak sekali kan juga yang perempuan-perempuan masih berjuang, tapi juga tetap harus bekerja. Ada pesan buat teman-teman dari Mbak Novi untuk mereka? Pesannya kita bekerja, tetap semangat bekerja. Kita memberikan yang terbaik, jangan khawatir. Jadi belajar dari pengalaman saya pribadi, di awal saya sangat menutup diri, tapi sebenarnya pada saat saya membuka diri, justru support itu berdatangan. Jadi nggak usah kecil hati. Kalau memang selama ini mungkin ada teman-teman di luar sana yang sama seperti saya, belum mau bercerita, mungkin it's time for you to open yourself. Itu aja. Thank you Mbak Novi. The Boys, ada yang mau sharing, memberikan pesan buat mungkin sebagai rekan kerja, apa sih yang sebaiknya dilakukan konkret, real, tapi memang ternyata impactful buat yang sedang berjuang? Baik, kalau pesan saya sih kita nggak hanya jadi pendamping ya, tapi kita harus menjadi penyemangat, pensupport, gitu pendukung gitu kan, menyokong gitu ya. Kalau pendamping ya udah ya simpati aja. Tapi yang diperlukan adalah empati sebenarnya. Empati juga harus sehingga ada penyelarasan, keseimbangan di tempat kerja. Gitu ya. Jadi ingat lagi jangan hanya jadi pendamping tapi pendukung. Ya dua kata-kata yang berbeda sebenarnya. Dua action yang berbeda antara pendamping dan pendukung. Ya, kita harus menjadi pendukung dengan penuh empati. Sebagai rekan kerja. Luar biasa loh, ini The Boys juga menjadi caregivernya buat Mbak Novi. Wow, luar biasa. Thank you banget sudah hadir di Pink Story kali ini dan banyak banget dapat inspirasi dari Mbak Novi sendiri tentunya dan juga dari The Boys. Luar biasa Mbak Novi. Thank you. Terima kasih. Ternyata kita tahu ya bahwa caregiver itu bukan hanya keluarga atau sahabat gitu ya.
Tapi rekan kerja juga bisa menjadi caregiver karena buat perempuan yang sedang berjuang dan juga sebagai pekerja, rekan kerja yang suportif itu sangat luar biasa dampaknya buat kekuatan kita menjalani terapi. Dan ternyata kuncinya cukup sederhana, respect dan ngerti. Terima kasih sudah menyaksikan Pink Story lembar ke-21. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di Pink Story lembar berikutnya. Bye! Rasa cemas datang, hadang membiru. Asalmu kian pupus tak menentu. Terjebak dalam halusinasi kelam. Oh kamu yang sering